Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Halo. Hai Ayah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sama kita apalagi pagi hari ini di kawasan Kuningan Jakarta di studio kita kan cerah ceria. Betul, cuacanya cerah tapi pemirsa diharapkan waspada terhadap cuaca ekstrim ya. Tadi kita sudah lihat ada dua lokasi dengan angin cukup kencang begitu yang membahayakan. Lagi-lagi kami ingatkan ketika hujan Anda bisa berteduh ke tempat yang lebih aman begitu ya, jangan ke pohon karena rawan pohon tumbang. Dan juga tadi rumah sepi permanen ternyata cukup berbahaya ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Nah itu dia. Selain informasi tadi pemirsa, kami juga memiliki informasi lainnya. Di antaranya ada informasi mengenai warga di Desa Tabatebelet. Dan kita ke informasi lainnya ini, tepatnya ada tim Resmob dari Polda Sulawesi Selatan yang menangkap ada 10 orang remaja yang diduga sebagai anggota geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau kita lihat pemirsa ini dalam pendapatan tersebut ya, bahwa polisi mendapati senjata tajam jadi sebusur panah dan kemudian ada ketapel yang memang sempat dibuang oleh para pelaku dan kemudian bisa diamankan oleh pihak polisi. Dari keterangan sejumlah remaja yang ditangkap diketahui bahwa puluhan remaja itu berada dalam kondisi di bawah alkohol atau usai melakukan pesta miras. Guna proses pemeriksaan, para remaja tersebut langsung dinaikkan ke mobil patroli dan kemudian dibawa ke posko Resmob Polda Sulawesi Selatan. Pihak penyidik juga kemudian menyatakan akan melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait dengan temuan senjata tajam jenis busur tersebut. Dari mana kemudian mereka mendapatkan dan apakah memang sebenarnya ini sudah pernah ada korban, karena informasinya ini bukan kali pertama mereka kemudian membuat resah masyarakat. Ya, informasi lain pemirsa, warga desa Tabatebelet di Kecamatan Kapahyang di Kabupaten Kepahyang Bengkulu ini kalau kita lihat pemirsa hari kemarin ya dihebohkan dengan penemuan ada sesosok bayi begitu berjenis kelamin perempuan. Jadi bayi perempuan tersebut berada dalam kardus terbungkus kain dan ditemukan di emperan salah satu ruko. Tidak jauh dari kardus ditemukan juga ada susu dan botol yang disimpan dalam kantung plastik. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 1 hari ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepahyang. Dari hasil diagnosa dokter, bayi malang tersebut dalam kondisi sehat dengan berat badan hingga 2,6 kilogram maksud kami ya, dengan panjang hingga 46 cm. Hingga kini unit dari PPA Satreskrim Polres Kepahyang masih melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Ini semoga dari TKP juga bisa ditemukan ada CCTV sehingga diketahui siapa yang melakukan aksi pembuangan bayi tersebut ya. Dari Bengkulu kita mengajak Anda untuk bergeser ke Jambi. Pemirsa, ada sebuah kapal tugboat bernama Lambung Viti 23 yang terbalik dan karam saat melintas di perairan air hitam di Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi. Akibat kecelakaan kapal tersebut, ada seorang ABK yang terjebak dalam kapal dan dievakuasi secara dramatis. Ya, ini kita saksikan ya bagaimana proses evakuasi yang begitu dramatis yang berhasil menyelamatkan seorang anak buah kapal yang terjebak saat mengalami kecelakaan laut tepatnya di Kelurahan Simpang, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sebelumnya, sebenarnya kapal dengan rute pelayaran dari Jambi menuju ke ambang luar kampung laut tersebut mengalami insiden di perairan dangkal saat melakukan manuver mendadak untuk menghindari kapal lain yang sedang kandas. Akibatnya, sebanyak 11 orang kru kapal yang telah berhasil menyelamatkan diri, namun seorang anak buah kapal dilaporkan terjebak di dalam lambung kapal yang karam. ABK yang terjebak ternyata lebih dari 1 jam di lambung kapal akhirnya berhasil diselamatkan oleh petugas dan warga yang membelah badan kapal menggunakan mesin las. Usai dievakuasi seperti Anda lihat ya, ini korban betul-betul nampak kelelahan dan kemudian langsung diamankan dan juga dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Persiapan evakuasi korban yang masih di dalam. Pemirsa, sebuah minibus yang dikemudikan oleh seorang wanita ini kemudian ringsek setelah ditabrak oleh kendaraan dump truck. Jadi kecelakaan ini diduga terjadi akibat truk mengalami remblong.
Petugas tol Cilegon Timur bersama dengan petugas patroli Satlantas Polres Cilegon mengevakuasi sopir wanita parubaya dari dalam mobil. Pengemudi wanita langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Kota Cilegon untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara kendaraan yang dikemudikan ringsek parah. Peristiwa ini terjadi saat kondisi lalu lintas padat merayap di saat bersamaan dump truck dari arah belakang menabrak minibus tersebut hingga terjepit ke kendaraan trailer yang ada di depannya. Ya, kalau misalnya kita berkendara memang harus dalam kondisi prima, baik itu kendaraannya maupun supirnya. Tapi ngomongin soal lalu lintas, kita akan mengajak pemirsa untuk update kondisi lalu lintas dulu nih menjelang pukul 7. Sudah ada rekan dari NTMC Polri, Brigadir Sara akan melaporkan langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat pagi Brigadir Sara, silakan dengan laporan lalu lintasnya. Baik, terima kasih Reza dan juga Maria, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Simpang Cempaka Putih sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada pagi hari ini, baik untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk, arus lalu lintasnya dalam keadaan relatif normal. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi dengan kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 50 km per jam. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke Pulau Gadung ataupun Senen juga dalam keadaan ramai. Perlambatan kecepatan terdapat pada antrian menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light. Jaga batas kecepatan kendaraan Anda ke angka normal untuk keamanan saat Anda berkendara. Dan dari arah Senen yang akan mengarah ke Pulau Gadung, situasi arus lalu lintasnya juga sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan juga sudah terlihat dan terdapat antrian kendaraan di traffic light berkisar 100 meter di belakang garis stop. Namun selepasnya kembali kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda dikarenakan kawasan ini juga salah satu termasuk dalam titik ganjil genap, harap para pengendara untuk mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda, pastikan apa sudah sesuai dengan tanggal hari ini. Apabila tidak, silakan mencari jalur alternatif lainnya. Dan pada jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke Priok ataupun sebaliknya, peningkatan kendaraan terus terjadi mengingat bertepatan dengan jam berangkat aktivitas perkantoran dan juga sekolah. Dan dapat kami informasikan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 300 kasus laka lantas, dengan rincian 28 meninggal dunia, 43 luka berat, dan 345 luka ringan. Dari 300 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Penyebabnya dikarenakan pengendara gagal menjaga jarak aman saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang berkendara, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak dalam kondisi yang mengantuk, dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan dan kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Pakai baju merah pergi ke Bekasi. Cakep. Brigadir Sara, terima kasih. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginspeksi sejumlah barang rampasan milik PT Timah dalam skandal korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden juga mengungkap pemerintah telah menyelamatkan puluhan ribu ton monasit mineral yang berasal dari biji timah dan praktik tambang ilegal. Ya, Presiden Prabowo mengungkap aparat penegak hukum melakukan penertiban sejumlah tambang ilegal di kawasan izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Hasilnya mencengangkan, ada 6 smelter timah dan aset rampasan korupsi lainnya senilai 7 triliun rupiah yang dirampas dari perusahaan swasta. Perusahaan itu melakukan penambangan ilegal di kawasan izin usaha pertambangan milik PT Timah Tbk.
Aparat penegak hukum juga menyelamatkan kandungan 40.000 monasit dari tambang ilegal. 1 ton monasit sendiri memiliki nilai jual global sekitar 3,31 miliar rupiah. Monasit merupakan salah satu mineral logam tanah jarang yang berasal dari penambangan biji timah. Monasit digunakan untuk bahan baku elektronik seperti ponsel dan bahan untuk pembuatan panel surya. Tanpa izin di kawasan PT Timah dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga inggot-inggot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Jenazah Muhammad Royhan Mustafa, santri asal Bangkalan, Jawa Timur yang menjadi korban dalam runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khosidi kemudian tiba di rumah duka. Tangis keluarga pecah kala peti jenazah korban tiba. Tangis duka pihak keluarga langsung meledak saat peti jenazah dikeluarkan dari dalam mobil ambulans yang langsung dibawa masuk ke dalam masjid untuk disolatkan bersama. Usai disolatkan, jenazah kemudian langsung dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat. Pihak keluarga pun mengaku ikhlas atas kepergian almarhum yang dikenal sebagai remaja periang dan baik hati. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan informasi sebuah mobil pickup yang bermuatan tiner ini kemudian ludes terbakar setelah menabrak tiang listrik di jalur lingkar selatan di Pati, Jawa Tengah. Lokasi Pati, Jalan Lingkar Pati. Ya pemirsa, kalau kita lihat pemirsa ini Anda bisa melihat di layar kaca Anda, ini adalah gambar amatir yang kami tampilkan untuk Anda di mana mobil muatan tiner tiba-tiba terbakar. Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian kobaran apinya ya. Karena ini merupakan mobil yang bermuatan tiner yang kemudian juga sempat menabrak tiang listrik ya di jalur lintas selatan. Jadi polisi menduga mobil ini terbakar akibat muatan tiner yang dibawa. Beruntung sopir juga berhasil menyelamatkan diri sebelum mobilnya terbakar. Sopir pickup yang merupakan warga Kudus sedang menjalani perawatan di RSUD Sumondo Pati dan kasus kecelakaan tunggal ini masih dalam penyelidikan aparat Satlantas Polres Pati. Kita ajak Anda ke Jakarta, pemirsa. Ada 4 orang warga di Jalan Cilandak 2, Cilandak, Jakarta Selatan yang menjadi korban penusukan oleh seorang pria yang diduga mengalami kegangguan jiwa, maksud kami, pada hari Minggu lalu ya. Ada seorang pria berinisial Y yang mengamuk dan menusuk 4 orang warga, termasuk ketua RT dan putrinya. 4 korban yang mengalami luka akibat senjata tajam langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas polisi yang datang ke lokasi akhirnya berhasil menangkap pelaku di salah satu rumah warga. Diduga pelaku mengalami kambuh setelah tidak mengonsumsi obat yang biasanya dikonsumsi secara rutin. Menurut polisi, pelaku sebelumnya pernah dirawat di klinik kejiwaan. Berikutnya pemirsa, ada sesosok mayat pria yang ditemukan dengan kondisi terbujur kaku dan sudah membusuk di dalam rumah kosong
di kawasan Simpang Raja, Kabupaten Penukal Arab, Pematang Ilir, Sumatera Selatan. Setelah mendapat laporan dari warga, pemirsa, ini polisi mendatangi TKP dan melakukan evakuasi mayat laki-laki yang mulai membusuk di kawasan Simpang Raja, Kabupaten Penukal Arab, Pematang Ilir, Sumatera Selatan. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah setempat untuk proses otopsi. Dari keterangan warga sekitar lokasi, informasinya korban ini diperkirakan sudah meninggal sejak 10 hari yang lalu sejak ditemukan. Identitas korban saat ini memang belum diketahui, namun kalau kemudian informasi di lapangan begitu ya, bau busuk yang menyengat memang dari dalam rumah sudah dirasakan warga sejak 2 pekan terakhir. Kita balik informasi lain, pemirsa. Ini ada informasi yang cukup tragis di mana ada seorang nenek yang kemudian diketahui sebagai juragan kerupuk di Kecamatan Grati di Kabupaten Pasuruan ya di Jawa Timur. Ini kemudian tewas di tangan cucunya sendiri. Yang Anda lihat merupakan momen dramatis saat tim Inafis dan BPBD Kabupaten Pasuruan berjuang mengevakuasi jasad nenek dalam sumur di Kecamatan Grati. Korban diketahui seorang juragan kerupuk yang dikenal ramah oleh warga. Jasadnya ditemukan dalam sumur berdiameter kecil dengan kedalaman hingga 15 meter. Dari hasil penyelidikan, nenek ini kuat diduga dibunuh oleh cucunya sendiri, remaja berusia 17 tahun, yang terjadi pada 5 Oktober lalu. Pelaku datang ke rumah neneknya dengan alasan meminjam uang. Namun saat permintaannya ditolak, pelaku diduga naik pitam dan memukul korban menggunakan kayu. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku menyeret dan membuang jasad neneknya ke dalam sumur di samping rumah sebelum melarikan diri. Saat ini pelaku masih dalam menjalani pemeriksaan di Polsek Grati. Dan untuk mendalami kasus ini lebih dalam, kami mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, ada Ibtu Hoirul Mustafa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Kasat, ini diketahui bahwa pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih dalam menjalani pemeriksaan begitu. Dari hasil pemeriksaan sementara, apa yang menjadi alasan cucu ini melakukan kekerasan terhadap neneknya? Apakah memang baru pertama kali meminjam dan tidak dikasih, atau sebelumnya sudah ada pengalaman untuk meminjam uang sehingga neneknya tidak memberikan lagi? Terima kasih Mas. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku, mengingat pelaku ini adalah masih anak, kami didampingi oleh DP3A Kabupaten Pasuruan, kemarin juga dilakukan pemeriksaan secara psikologis terhadap pelaku, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku ini meminjam uang 1 juta kepada neneknya yang akan digunakan untuk membayar kaos sablon dari komunitasnya. Namun si nenek tidak memberikan pinjaman tersebut, sehingga cucu ini sakit hati dan marah, ya kan, sambil bilang sama cucu saja kok tidak dipinjami, pelit begitu. Kemudian di sampingnya ada kayu atau balok, sehingga seketika itu karena sakit hati dan marah, si cucu ini langsung melakukan pemukulan terhadap neneknya dengan menggunakan kayu sepanjang kurang lebih 1 meter pada bagian kepala. Itu sempat dipukul sebanyak 5 kali, kemudian karena masih bergerak, kemudian sempat dibenturkan kepalanya di tembok, ini adalah sebanyak 3 kali, kemudian ketika sudah tidak sadarkan diri, baru jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur yang berada di dekatnya. Jadi meminjam uang ini menurut keterangan pelaku masih 1 kali ini, Mas. Demikian. Oke, berarti bisa dipastikan bahwa atau bisa disimpulkan bahwa ini pelaku ini melakukan pemukulan hingga menghabisi nyawa dari korban begitu ya. Karena tadi sempat dikatakan bahwa baru dipukul sekali, ternyata nyawanya masih ada, lalu dilakukan pemukulan berikutnya hingga akhirnya korban tewas. Ya, betul. Dipukul dengan kayu sebanyak 5 kali, Mas. Kemudian dibenturkan ke tembok itu sebanyak 3 kali. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian pelaku ini mandi, sehingga tidak ada bercak darah, kemudian pulang.
Namun sekitar jam 23.00 karena anaknya yang lain melihat lampunya rumah ini masih nyala sehingga mampir ke rumah neneknya, kemudian melakukan pengecekan namun tidak ada. Ya, sehingga curiga, kemudian di lantai atau di tembok ditemukan bercak darah sehingga curiga neneknya dilakukan pembunuhan sehingga melaporkan ke Polsek Grati, kemudian dari Reskrim dan Polsek Grati segera melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil olah TKP ditemukan bercak darah di lantai yang sudah dipel ya, kemudian ditemukan bercak darah juga di tembok sehingga kami curiga memang ini terjadi pembunuhan. Dan 1 jam selanjutnya diduga pelaku ini adalah datang dengan mengantarkan ibunya dengan maksud untuk melawat. Namun karena kita curiga, karena diketahui sesaat tadi sekitar Isya yang terakhir kali dengan neneknya adalah si cucu ini, maka kita segera mengamankan pelaku, kemudian kita bawa ke Polres untuk segera dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, pelaku ini memang mengakui telah melakukan pemukulan terhadap neneknya. Demikian. Oke, tapi apakah kemudian ada informasi begitu Pak Kasat bahwa memang sebenarnya hubungan antara pelaku dan juga korban ini memang kurang harmonis atau mungkin memang sudah terjadi cekcok sebelumnya beberapa kali? Saat ini kami masih berusaha untuk melakukan pendalaman terhadap saksi maupun keluarga maupun si pelaku. Apakah sebelumnya itu memang ada cekcok atau pernah bertengkar. Ya. Yang jelas saat itu dilakukan adalah seketika. Dia datang bersama istrinya karena mereka si pelaku ini sudah menikah siri, ya kan? Sudah 3 bulan yang lalu menikah siri, sehingga dia datang bersama istri sirinya yang saat itu berada di teras. Istri siri dan tetangga itu sempat mendengar suara tangisan nenek dari dalam rumah, namun ketika ditanyakan kenapa si nenek tidak apa-apa, baik-baik saja. Kemudian selang 4 menit ini si nenek ini sudah tidak ada suara tangisan. Demikian, Mbak. Oke, bagaimana dengan hubungan antara terduga pelaku dengan orang tuanya? Apakah memang orang tua yang masih ada dan hubungan seperti apa? Apa yang menjadi alasan dari terduga pelaku ini meminjam uang terhadap neneknya bukan ke orang tuanya sendiri? Ya, terima kasih Mas. Saat ini kita memang berencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang tua karena masih kemarin kejadiannya, sehingga kami masih perlu melakukan pendalaman terhadap keluarga. Nanti kita juga akan menggandeng Bapas, ya kan, karena pelaku adalah masih anak. Kita akan mencari keterangan dari keluarga, kehidupan dari keluarga, teman dan sehari-hari dari si pelaku ini. Begitu. Ya, dan kemudian apa pasal yang akan disangkakan kepada pelaku, Pak Kasat? Saat ini pasal yang kita kenakan adalah terkait dengan pembunuhan. Ini di pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian di pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kemudian kita pasang lagi yaitu pasal penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ini di pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Demikian. Oke, baik, terima kasih informasi lengkap Anda, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, itu Khairul Mustafa atas waktunya bersama kami. Terima kasih Pak Kasat. Salam sehat untuk Anda. Tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Qazini di Sidoarjo, Jawa Timur telah membuka borok struktural yang mengkhawatirkan dalam tata kelola pembangunan fasilitas publik di Indonesia. Mayoritas fasilitas pendidikan keagamaan yang menampung ribuan nyawa dibangun tanpa dokumen legalitas dan persetujuan teknis. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan, dari 42.433 pondok pesantren di seluruh Indonesia, hanya 50 ponpes yang tercatat mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG, atau yang sebelumnya dikenal sebagai izin mendirikan bangunan IMB.
PBG merupakan dokumen hukum yang menyatakan kelayakan rencana desain sebuah bangunan, memastikan aspek keselamatan struktural, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan lingkungan terpenuhi. PBG untuk Ponpes harus melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, mengingat Ponpes berada di bawah naungan Kemenak. Tragedi Al-Hosini adalah peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menoleransi pembangunan yang mengorbankan standar keselamatan demi efisiensi biaya. Akankah tragedi ini cukup kuat untuk mendorong 42.000 lebih ponpes lainnya untuk segera mengurus PBG dan memastikan keamanan para santri? Tim TV One mengabarkan. Ini jadi sepertinya ini penopang cor itu nggak kuat di atas itu. Jadi menekan ke bawah seperti dibom di bawahnya. Jadi seperti itu. Sebagai untuk penambahan lantai ini rencana PBG mulai dari kapan? Apanya? Yang bertahap mulai penambahan pembangunan dari 10 bulan. 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan. Ini dari 3 lantai ke 2 ke 3 ya? Iya. Hanya menutup yang ketiga ini. Jadi terakhir. Yang bicara lantai berapa ya katanya lantai 4? Itu hanya dek saja, nggak ada ya atap. Ya pemirsa, memang seperti yang tadi sempat Anda dengar ya dalam paket berita kami bahwa datanya cukup mencengangkan dari adanya ratusan ribu begitu pada pesantren di seluruh Indonesia. Ternyata cuma 50 yang memiliki izin PBG ya. Itu dia yang itu adalah kebijakan baru dari IMB sebelumnya kan, izin membuat bangunan, mendirikan bangunan. Nah, tapi apakah sebenarnya kebijakan ini memang sulit untuk dicapai atau seperti apa? Kenapa kemudian hanya 50 pada pesantren saja memiliki izin tersebut? Ini kan cukup penting ya untuk mengecek bagaimana prosesnya dan juga dari segi konstruksinya agar hal serupa tidak kembali terjadi. Sudah hadir bersama kami saat ini ada dosen dan analis konstruksi Universitas Ratu Samban Bengkulu, ada Pak Sugeng Pujiono. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat siang, pagi Mbak Maria, Mbak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbincang dengan Pak Sugeng, kita juga ada rekan-rekan yang siap melaporkan langsung untuk Anda. Ada rekan Faisal Rinaldi dari TKP dan juga Faraman Hila dari Rumah Sakit Bayangkara. Kita ke TKP terlebih dahulu. Faisal, bagaimana kondisi terkini di TKP saat ini? Apakah masih ada keluarga yang datang dan juga menunggu? Iya Reza, Ayah dan juga pemirsa, kondisi saat ini di TKP tempat kami mengabarkan saat ini atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Al-Hosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut pantauan kami terakhir baru saja Reza dan juga pemirsa untuk proses evakuasi dan juga pembersihan puing-puing runtuhan di lokasi kejadian saat ini sudah seluruhnya selesai. Tadi proses pembersihan di lokasi pemirsa ini baru saja selesai sekitar pukul 6 pagi tadi. Kami akan menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda Reza melalui juru kamera Muhammad Rafi saat ini bagaimana kondisinya di lokasi, bahwa beberapa petugas ini tadi terus berjibaku malam tadi selama 24 melakukan pembersihan puing-puing yang berada di lokasi kejadian. Memang saat ini kondisinya tadi kami terakhir melihat sudah seluruhnya rata dengan tanah, baik itu dari sisi atau di sektor A1, A2, A3 maupun A4. Untuk saat ini Reza dan juga pemirsa, untuk total seluruh korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam proses evakuasi ada sekitar 66 korban. Di mana diantaranya ini dari 66 korban, 7 diantaranya ini adalah merupakan body part atau bagian tubuh. Artinya Reza, Ayah dan juga pemirsa, secara keseluruhan dari proses evakuasi hari ke-1 sampai dengan hari ke-9 atau tepatnya pada hari ini, total seluruh korban yang berhasil ditemukan ada sekitar 170 yang dimana diantaranya 7 ini adalah bagian tubuh. Rinciannya Reza ya, bahwa ada 104 korban ini ditemukan dalam keadaan selamat, sementara yang tadi kami sebutkan 66 korban dinyatakan
meninggal dunia. Reza, Ayah, dan juga pemirsa, mungkin menurut data terakhir yang kami dapatkan semalam, memang dari BNPB bahwa memang masih ada 2 korban yang belum ditemukan. Namun untuk saat ini apakah semalam dalam proses evakuasi ini sudah berhasil ditemukan? Ini yang nantinya akan kita kejar di lokasi. Apakah memang 2 korban tersebut sudah berhasil ditemukan atau seperti apa? Karena memang data pada pagi ini belum dirilis baik itu dari BNPB ataupun Basarnas, karena informasi di lapangan, Reza dan juga pemirsa, nanti akan ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh tim SAR gabungan baik itu dari Basarnas ataupun dari BNPB. Sementara tadi kami juga mengobrol atau berbincang dengan beberapa alumni daripada Pondok Pesantren Al-Khazini yang berada di lokasi ini. Memang nanti akan ada konferensi pers juga dari pihak Pondok Pesantren Al-Khazini untuk bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana atau bisa setidaknya mengklarifikasi hal-hal yang memang saat ini timbul atau perbincangan ataupun polemik yang muncul di publik. Karena sesuai yang tadi di paket berita disampaikan bahwa memang dari seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia ini hanya ada sekitar 50 pondok pesantren yang mengantongi izin bangunan. Untuk sementara demikian, Reza, Ayah, dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio. Iya, Faisal, kemudian Anda bisa jelaskan tidak apakah kemudian selain proses evakuasi sudah selesai begitu ya, apa yang kemudian dilakukan saat ini? Apakah kemudian ada pengecekan dari kemudian izin bangunan, karena kan juga sudah ada perintah ya untuk melakukan pengecekan izin bangunan, termasuk juga bangunan-bangunan lain di dalam kompleks pondok pesantren tersebut? Ya, untuk pasca proses evakuasi ini memang saat ini di pukul 7:24 waktu Indonesia Barat di lokasi terakhir kami melihat memang sudah tidak ada petugas lagi yang mengerjakan baik itu dari proses evakuasi ataupun proses pembersihan. Karena yang tadi kami sampaikan bahwa untuk seluruh proses evakuasi ini memang sudah selesai. Kelanjutannya seperti apa mungkin nanti di dalam konferensi pers ini akan disampaikan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas ataupun dari BNPB. Nah, mengingat soal izin atau yang memang menjadi masalah dalam peristiwa ini, memang beberapa hari yang lalu atau lebih tepatnya dari 2 hari yang lalu ini Polda Jawa Timur memang sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari pondok pesantren Al-Khazini, seperti misalnya bangunan besi dan juga beberapa puing-puing yang memang sudah dibawa oleh Direskrim Polda Jawa Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ayah. Baik, Faisal Rinaldi, kita akan bergeser dulu ke Rumah Sakit Bayangkara. Ada Farah Manhila di sana. Farah, tadi dikatakan oleh Faisal ada 66 korban yang meninggal dunia, bahkan 7 diantaranya merupakan potongan tubuh atau body part. Bagaimana proses identifikasi dari jenazah ini? Apakah memang sudah semuanya diketahui identitasnya? Ya, Reza, Maria, dan juga pemirsa, sampai saat ini memang belum seluruh jenazah ini sudah teridentifikasi oleh tim dari DVI Polda Jawa Timur. Untuk saat ini pemirsa ada sebanyak 62 kantung jenazah yang sudah tiba di Rumah Sakit Polda Jawa Timur sejak pertama kali proses evakuasi hingga saat ini. Dengan rincian dari 62 tersebut, ada 12 jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi dan kemudian telah diserah terimakan kepada keluarga yang kemudian dibawa pulang atau dibawa kembali ke rumah duka. Sementara ada 38 jenazah yang kemudian juga sudah diperiksa, namun sampai saat ini masih menunggu hasil dari identifikasi yang dilakukan oleh DVI Polri. Kemudian 38 jenazah ini dimasukkan ke dalam freezer sembari menunggu proses atau hasil dari identifikasi. Sementara ada 12 jenazah pemirsa yang masih belum dilakukan pemeriksaan. Nantinya perkiraannya akan ada 12 jenazah yang akan dilakukan pemeriksaan, akan diambil sampel DNA-nya yang kemudian akan dikirimkan ke Pusdokes Mabes Polri dan akan dicocokkan dengan data antemortem yang sebelumnya telah diambil dari pihak keluarga korban, yaitu melalui Pukal Swab. Sehingga dari total
tersebut ada sebanyak 170 orang yang menjadi korban atas reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khosini di Buduran Sidoarjo, dengan 7 diantaranya merupakan bodyguard dengan rincian 104 orang selamat dan 66 meninggal dunia yang terdiri dari 7 bagian tubuh. Sementara kalau kita mengacu pada kondisi terkini di TKP yang memang sudah dinyatakan bersih, artinya sejak semalam hingga saat ini juga laporan yang kami terima dari para petugas yang berada di lokasi ini memang masih belum ada kiriman atau ambulans yang datang membawa kantung jenazah. Artinya hanya tersisa 12 jenazah saja yang sampai saat ini masih belum dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk total yang belum keluar hasil identifikasinya, artinya ada sebanyak 50 jenazah yang masih belum keluar hasil identifikasi maupun belum dilakukan pemeriksaan. Sementara itu informasi yang bisa kami laporkan dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Baik, kami harapkan memang proses identifikasi bisa segera selesai begitu sehingga keluarga yang ditinggalkan bisa segera melakukan proses pemakaman. Terima kasih rekan-rekan. Farman Hilal melaporkan dari Rumah Sakit Bayangkara dan sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari TKP. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih rekan-rekan. Pak Sugeng, kita sudah saksikan ya bagaimana kemudian proses evakuasi sudah selesai. Bahkan tadi Faisal juga sampaikan memang sudah ada pihak kepolisian yang sudah mengambil beberapa sampel dari bangunan tersebut untuk kemudian diteliti gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kemudian akan didapatkan dari beberapa sampel puing-puing bangunan tersebut yang untuk diteliti? Apa yang kemudian akan diteliti, Pak Sugeng? Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan bela-sungkawa atas musibah yang dialami oleh Pompes Al-Khosini di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Tentunya semoga diberikan husnul khotimah untuk yang wafat dan untuk korban yang lain diberikan kekuatan sebagai sebuah ikhtiar kita untuk kedepannya untuk lebih baik lagi. Baik, Mbak Maria. Jadi apa yang tadi sudah diambil untuk menjadi diteliti nanti akan dibawa ke laboratorium, tentunya akan tahu nanti tentang agregat atau kandungan campuran daripada material-material yang digunakan. Nanti di situ akan terurai apa saja terjadinya kesalahan atau mungkin dari jenis daripada material tersebut itu ada sesuai tidak dengan kaidah-kaidah untuk konstruksi gitu. Karena tingkat kepadatan gitu ya Pak? Betul, kepadatannya. Karena batu itu kan banyak ada density-nya, nanti akan ketemu gitu. Pasirnya seperti apa, semennya seperti apa. Itu nanti saat terjadi pencampuran atau agregat itu betul nggak memenuhi standar untuk beton-beton yang disesuaikan itu untuk dalam analisis teknisnya gitu. Oke, tapi kalau Anda lihat singkat begitu ya Pak ya, dari kejadian kemarin kan juga kemudian ada pengambilan gambar secara drone gitu ya dari atas gitu ya Pak ya. Kalau Anda melihat dari sisi konstruksi sekilas saja, meskipun Anda tidak hadir langsung di sana ya, Anda melihat ada kesalahan dari sistem konstruksi, tapi dijelasin sesaat lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke. Ya, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Masih bersama kami juga di sini ada Pak Sugeng Pujiono, analis konstruksi dari Universitas 100 Sambat Bengkulu. Pak Sugeng, kalau secara sekilas saja Anda melihat dari sisi konstruksi, betul tidak memang ada yang salah di sana? Sekilas kita bisa lihat bahwa kalau di layar media sosial ya, kita sering lihat beberapa media sosial itu bahwa penyangga atau kolomnya itu kan sangat kecil banget ya. Bahkan ada yang salah satu media sosial yang menampakkan itu bahwa sambungan antar kolom itu nggak menyatu gitu. Nah itu terjadi apabila terjadi sebuah beban yang beban yang banyak berlebihan, dia akan jadi crack gitu kan. Crack itu patah gitu, ya? Keretakan. Nah itu yang terjadi kan seperti itu. Sebenarnya itu bisa dideteksi nggak sih Pak? Kasat mata kelihatan atau enggak sebenarnya? Kelihatan pastinya. Oke. Nah, pastinya kelihatan gitu. Nah, ini cuma siapa yang harus memperingatkan mereka? Mungkin kita memang harus ahli yang bisa melihat itu ya. Sebenarnya itu ahli pasti harus ya. Tapi kalau bukan ahli pun bisa melihat kok gitu kan dari bentuknya. Apalagi kalau kita lihat ada warnanya berbeda ya. Yang di bawah itu agak lebih tua, yang di atas agak lebih muda ya gitu kan. Ini kan sebuah indikasi dari penggunaan material yang kurang baik kayak gitu ya. Oke, Pak, yang cukup menarik tadi dikatakan juga ada 43.000 lebih pesantren yang ada di Indonesia, tapi yang punya izin atau PBG ini hanya 50. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utamanya? Apakah memang perizinannya sulit, biayanya tinggi atau apa Pak? Nah ini perlu ya, jadi dengan sebuah kebijakan yang baru, kalau dulu kan izin mendirikan bangunan. Jadi izin mendirikan bangunan itu
pemerintah memberikan izinnya itu untuk mendirikan bangunannya. Beda dengan sekarang PBB ya, gitu ya. Jadi untuk gedungnya itu mereka si pemerintah ini akan meneliti prosesnya, perencanaannya, dan untuk standarisasi bahan yang akan dipakai itu dituangkan semuanya. Sedetail itu ya? Iya, harus seperti itu supaya apa? Ini menyangkut nyawa orang ya. Ini 66 manusia, anak-anak lagi gitu kan, yang harus menanggung beban, menanggung derita yang sebenarnya mereka tidak tahu. Mereka belajar ke pesantren ini kan untuk datang untuk belajar. Nah, ini yang perlu, mari dengan kondisi yang seperti ini, 50% gitu, segera gitu kan, campur tangan pemerintah, segera lakukan sebuah evaluasi menyeluruh terhadap pesantren-pesantren yang belum mempunyai izin ini. Insya Allah kami teman-teman dari konstruksi siap gitu ya. Kami juga tergabung di dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, Inkindo. Insya Allah kita akan terpanggil lah. Ini adalah untuk hajat bersama demi negara kita. Baik, Pak, yang cukup menarik adalah ketika memang tadi 43.000 lebih yang punya izin hanya 50. Sekarang misalnya akan dilakukan inspeksi, melihat bagaimana kekuatan dari gedung. Gedungnya sudah jadi, apa yang bisa dilakukan sebenarnya, Pak? Kalau gedungnya jadi, ada alat-alat yang bisa untuk mendeteksi. Untuk mencegah kejadian seperti ini iya, tidak terulang begitu, Pak? Iya, ada gitu, ada cara itu nanti untuk mendeteksi tentang kualitas beton. Nah, nanti apabila ada hal-hal yang emang harus ditambah kekuatannya, kita bisa lakukan preventif dengan menambah beton tersebut, atau kalau emang itu udah kondisi bangunnya tidak bagus, harus diperbaikin lagi. Karena apa? Karena bangunan itu ada umurnya. Nah, tentunya seperti itu. Dan itu bisa diukur ya, Pak ya? Oh, bisa, kalau ada. Sudah berdiri? Mudah, bisa sekali gitu. Oke. Tapi kalau misalnya melihat, Pak, kan memang banyak sekali ya beberapa pondok pesantren begitu, bahkan mungkin Anda juga sempat melihat di media sosial yang memang dibangun oleh para santrinya begitu ya, video viral gitu. Nah, hal-hal semacam ini kalau Anda lihat umum tidak sih di pondok pesantren, dan apa dampaknya ya, Pak? Semestinya hal ini tidak terjadi ya. Sekarang kan eranya sudah berbeda dengan 30 atau 40 tahun yang lalu gitu. Apalagi kalau melihat di media sosial ada murid-murid santri ikut ngecor seperti itu, sebenarnya kan itu udah menyalahin aturan. Karena K3 gitu ya, untuk keselamatan kerja itu kan memang diperlukan. Harus menggunakan APD yang lengkap, harus orang-orang yang sudah terlatih. Tidak ada gitu aktivitas kan. di sekitar, Tidak ada, betul gitu. Itu harus semuanya harus lengkap, menggunakan topi, helm gitu kan, menggunakan sarung tangan, pakai baju yang mudah dikenalin dengan apabila ada sorot atau ada matahari bisa memancarkan. Iya, pakai sepatu tabung atau sepatu yang yang bisa melindungi dari kaki para pekerja tersebut. Dan kalau misalnya kayak begitu, memang artinya haruslah gitu ada pengawas yang udah mengontrol secara langsung kondisi dari bangunan tersebut, jangan sampai kemudian hal semacam ini terjadi kemudian baru disampaikan ada kegagalan konstruksi gitu, Pak. Betul. Jadi seyogianya gitu ya, semua kegiatan konstruksi seperti ini itu ada pendampingan tim teknis gitu kan, dari PUPR juga ada, terusan dari teman-teman konsultan juga banyak gitu kan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melibatkan, atau mungkin perlu ada sebuah regulasi yang baru ya yang harus disampaikan gitu, supaya keamanan, kenyamanan daripada pengguna di dalam sebuah sarana prasarana tersebut itu bisa terjamin keselamatannya. Iya, kalau kita duga mungkin memang karena biayanya mungkin tinggi begitu ya untuk penghematan, sehingga tidak menggunakan ahli konstruksi. Tapi dampaknya kan ternyata luar biasa ya. Banyak korban yang anak-anak yang menjadi korban dalam kejadian ini dengan tujuan untuk menghemat uang begitu. Sebenarnya tidak seperti itu ya, Pak. Jumlah biaya yang harus dibayarkan sudah tertulis dengan jelas ya. Ada aturannya? Betul, ada gitu. Menteri PUPR itu sudah mengeluarkan itu, ada tabelnya kok. Tabel mendirikan sebuah bangunan dari bangunan sederhana, tidak sederhana, dan bangunan yang di atasnya gitu kan. Itu ada tabelnya semuanya gitu. Jadi itu bisa menjadi sebuah pedoman supaya untuk bisa dilaksanakan, supaya hal seperti ini tidak selalu terulang. Oke, Pak Sugeng, kalau kita lihat dari lokasi, ini kan jalannya cukup kecil. Untuk menggunakan alat berat sepertinya cukup sulit untuk masuk ke sana. Untuk membangun bangunan setinggi 4 lantai tadi, sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk pesantren-pesantren lain yang ada di Indonesia misalnya? Bisa sih gitu, makanya perlunya ada sebuah konsultan tadi, gitu, supaya nanti
bukan diakalin, metodologinya itu nanti ada gitu kan. Jadi seperti apa gitu, atau mungkin kalau memang pengecoran sekarang kan sudah ada alat-alat yang bagus ya, yang canggih gitu, ngecor tidak harus bertangga-tangga seperti itu, cukup satu mobil yang bisa menjangkau untuk mengecor ke area semuanya gitu. Nah itu perlunya komunikasi, perlunya ada konsultan untuk membuat sebuah desain gitu. Nanti di situ ada metodologinya gitu, sehingga sekecil apapun tempat bisa dilakukan gitu demi keselamatan semua. Nah, kalau kita membahas soal pondok pesantren nih Pak, lagi-lagi kan memang sebagian besar pondok pesantren itu kan mungkin menggunakan dana pribadi begitu ya, dari sang kiai atau yayasan sendiri gitu ya. Nah, mungkin kan kalau untuk membangun kan tidak hanya kemudian membutuhkan ahli konstruksi, dalam hal ini adalah pengembangnya gitu ya, tapi kan juga harus ada jasa dari ahli konsultan juga. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian bisa diberikan gitu ya oleh Anda dan juga teman-teman di ahli konsultan untuk bisa mendukung para pondok pesantren ini juga bisa kok kemudian melakukan pembangunan ponpes gitu ya dengan jasa ahli konsultan, tapi mungkin gitu ya dengan biaya yang mungkin juga bisa ditekan gitu. Bisa, insya Allah kita akan membantu ya, karena ini adalah untuk umat, untuk anak-anak bangsa gitu kan. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, asal ada komunikasi ya, kita diinformasikan, kita juga enggak saklek pasang tarif bahasanya gitu enggak lah gitu ya. Iya gitu kan, apalagi kalau ini memang pondok pesantren gitu. Iya, pondok pesantren mungkin bagian daripada ibadah gitu kan, insya Allah bisa lah gitu kan. Kita udah diberikan Allah karunia ilmu, kita bisa share untuk ke yang membutuhkan, supaya apa? Supaya keamanan, kenyamanan untuk keselamatan itu ada. Asosiasi apa Pak? Ikatan Konsultan Nasional Indonesia, INKINDO. Ya, ada itu ada. Bersatu para ahli. Pak Sugeng, kalau kita lihat menggunakan ahli konstruksi dalam membangun, ini kan K3-nya tadi ditekankan akan dilaksanakan di sana. Ketika melihat lokasi dari ponpes yang mungkin jarak dari gedung satu ke gedung lainnya cukup berdekatan, aktivitas dari santri juga banyak, dan pembangunan gedung itu kan nggak mungkin dalam waktu singkat. Misalnya lagi libur sekolah kan nggak mungkin selesai dalam 1-2 bulan begitu. Bagaimana itu bisa berjalan dengan baik, tapi juga santri bisa beraktivitas di sana? Nah, bisa dilakukan itu? Iya, bisa dilakukan. Tentunya makanya yang tadi saya sampaikan gitu. Kita perlunya nanti di metodologi itu akan dijelaskan gitu kan. Area mana jarak yang amannya. Jarak amannya, area mana yang tidak boleh masuk orang yang tidak bekerja di dalam konstruksi tersebut. Nah, terus nanti akan dipasang jaring, biasanya ada jaring ya, atau pengaman-pengaman lain. Kalau ada barang jatuh tidak terusan ada di pagar sekelilingnya gitu. Itu supaya apa? Supaya anak-anak tidak bisa beraktiviti di lokasi tersebut. Ini salah satu gitu. Makanya perlunya ada teman-teman yang bisa mendampingin itu seperti itu. Insya Allah dengan kayak gitu, jangan melihat dari biayanya gitu ya. Ternyata dengan 60 lebih gitu anak-anak kita menjadi korban kan luar biasa gitu ya, 66. Dan tujuan pembangunan gedung sendiri kan tujuannya untuk berpuluh-puluh tahun begitu betul, ya. Betul gitu. Ya. Pak Sugeng, termasuk juga begini Pak Sugeng, kan tidak sedikit juga pondok pesantren yang mungkin juga ya karena terhalang biaya dan lain hal begitu ya. Proses pembangunannya adalah proses pembangunan yang tumbuh begitu, 1 lantai kemudian bertambah 2 lantai karena memang mungkin banyaknya santri yang kemudian akan berdatangan. Termasuk juga seperti kasusnya di Al-Hosini ini. Ada tidak sih syarat-syarat tertentu begitu ya bagi bangunan tumbuh ini agar memenuhi syarat dan juga SOP? Oh betul. Jadi sebelum membangun pasti yang nanti akan dirancang. Kita akan diskusi dulu rencana ke depannya mau berapa lantai. Nah, misalkan mau 5 lantai atau 6 lantai. Kita teman-teman konstruksi pasti sudah akan membuatin sebuah desain. Harus ada dalam perencanaan awal. Iya, harus seperti itu. Nggak mungkin. Meskipun dibangunnya cuma 1 lantai dulu sebenarnya. Iya, nggak apa-apa 1 lantai, terus nanti cara pengamanan supaya beton-beton tidak ada korosi ya. Itu kalau beton itu kalau dia terbuka itu kan korosi. Nanti kita akan bimbing, akan melakukan sebuah pendampingan gitu. Jadi saat nanti dananya masuk lagi nih, punya rezeki lagi, lantai kedua, selanjutnya lantai ketiga dan seterusnya itu bangunan tetap bagus, kualitas bangunannya tetap bagus gitu. Nah, jadi semuanya harus dirancang dari awal supaya aman gitu loh. Proses perencanaannya harus matang. Betul gitu, nggak apa-apa dia bertumbuh nggak apa-apa gitu, tapi under construction-nya bawahnya itu harus kuat gitu loh. Dan di dalam sebuah sebuah pengawasan. Jadi saat membuatin nanti pembesiannya, besinya besi yang standar, materialnya juga material yang standar, cara menggunakannya gitu kan. Jadi insya Allah dengan cara yang seperti itu, dengan metodologi yang seperti itu, semuanya akan menjadi baik.
Oke, kalau yang Anda soroti Pak, terakhir mungkin yang Anda soroti dari sejumlah bangunan di tanah air, termasuk juga pondok pesantren yang mungkin memang kondisikan di daerah dengan dana yang mungkin juga terbatas. Apa sih kemudian yang harus diperhatikan Pak? Tentunya gitu ya, untuk yang baru mulai atau yang akan Ya, sudah, mungkin. yang akan mulai, yang akan mulai seperti yang tadi sampaikan gitu. Bolehlah kita komunikasi. Nanti kita ada teman-teman yang profesional ya. Kalau dari desain pertama, DED-nya nanti dari konsultan gitu. Konsultan ada 4 itu, ada Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo, ada Perkindo dan yang lain. Juga nanti teman-teman dari kontraktor gitu kan, asosiasi-asosiasi insya Allah akan bantu lah, apalagi kalau untuk hal-hal yang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk Dan anak. juga dirancang dari awal betul-betul Betul, nanti harus seperti apa bangunan tersebut agar bisa pondasinya juga sudah disiapkan begitu ya Pak, betul, ya. betul Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Sugeng atas Baik. waktu. Jadi nambah ilmu kita hari ini. Ya, perencanaan baik dan harga juga bisa digoyang kalau. Iya, kalau harga gitu. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Bakri, iya sama-sama. Kita ajak Anda untuk jeda sejenak pemirsa. Usai jeda kami hadirkan informasi ada 8 siswa yang terjatuh ke sungai usai jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat yang ini terjadi pada beberapa hari lalu, ternyata belum sempat diresmikan, tiba-tiba putus. Apa yang terjadi? Kami hadirkan usai jeda. Sebuah truk bolon bermuatan semen terperosok ke dalam jurang sedalam 300 meter pemirsa saat melintas. Beginilah kondisi truk saat berusaha dievakuasi petugas kepolisian yang dibantu oleh warga, dan menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula saat truk molen yang dikemudikan warga mencoba untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya. Truk justru terperosok ke arah sisi jalan yang kondisi tanahnya mudah longsor, sehingga kendaraan berat tersebut terjun bebas ke dalam jurang sedalam 300 meter. Sopir truk sempat dilarikan ke rumah sakit namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Diduga kelebihan muatan jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat yang baru saja selesai dan belum sempat diresmikan, tali selingnya putus. 8 siswa yang melintas mengalami luka berat dan akibat jatuh ke sungai. 4 orang dilarikan ke puskesmas. Ya pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah video amatir ketika warga desa Pajaten di Kecamatan Sidaboleh di Kabupaten Pangandaran menolong 8 siswa yang terjatuh ke sungai. Korban ini jatuh dari jembatan gantung yang tali selingnya putus dan diduga jembatan memang sudah tidak kuat lagi menahan beban. Warga setempat mengaku bahwa jembatan gantung bantuan dari BUMN tersebut baru saja usai dibangun sebenarnya, bahkan juga belum sempat diresmikan. Jembatan gantung menghubungkan 2 kampung ini yang kemudian harusnya bisa mempermudah akses warga yang sebelumnya harus memutar arah lebih jauh, kini justru memakan korban. Ya pemirsa, kita coba ajak Anda berbincang bersama dengan Pak Dede Haryadi selaku sekretaris dari Desa Pajaten. Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi, Mbak. Siap. Nah, Pak Dede saat ini berada di lokasi jembatan yang putus tersebut ya, Pak ya? Betul. Mungkin Anda juga bisa menjelaskan sembari menggambarkan, Pak, betul tidak sih bahwa ini kan jembatan baru, bahkan juga belum sempat diresmikan begitu. Mengapa kemudian sudah putus ya, Pak? Baik, Bu. Jembatan gantung ini kan merupakan bantuan dari program CSR PT Telkom yang dibangun sekitar 1 bulan yang lalu, Mbak. Dan sebetulnya hari ini kami mendapat konfirmasi dari pihak pekerja bahwa hari ini itu akan dilaksanakan peresmian. Tapi ya karena keburu terjadi musibah, ya akhirnya hari ini tidak bisa dilaksanakan peresmian tersebut. Terkait dengan kecelakaan jembatan putus, ini berawal dari warga siswa dari salah satu sekolah yang ada di seberang, yaitu SMP IT, Mbak. Habis berolahraga, nah, mereka
bersama guru itu masuk atau lewat ke jembatan tersebut. Tapi yang paling ini siswa itu terlalu banyak yang ada di jembatan tersebut menurut keterangan dari Bapak guru yang mendampingi siswa tersebut. Dan akhirnya karena tidak kuat menahan beban. Monggo dilanjutkan gimana, Pak. Mas? Oke Pak Dede, ini kan jembatan masih belum diresmikan, tapi siap. Masih belum diresmikan, tapi ternyata siswa dan guru melewati di sana begitu. Apakah memang tidak ada penjagaan pada saat itu, sehingga kelebihan muatan tadi mengakibatkan jembatannya bisa putus? Atau justru memang nggak ada informasi sebelumnya berapa kapasitasnya begitu ya Pak? Memang tidak ada batasan yang tertulis di rambu-rambu. Hanya itu yang ada itu hanya untuk pejalan kaki. Jadi maksimal berapa orang yang harus lewat yang berada di jembatan tersebut itu belum ada. Jadi akhirnya ya kejadiannya seperti itu. Oke, tapi apakah kemudian sempat ada informasi Pak pada saat proses pembangunan begitu ya, bahwa memang jembatan ini hanya bisa dilalui berapa orang secara bersamaan begitu? Sudah ada informasi itu tidak Pak? Oh, belum Mbak. Belum ya, berarti tidak ada informasi di sana ya. Pak Dede, kalau kami tanyakan bagaimana kondisi dari korban siswa-siswa ini, kondisinya saat ini seperti apa Pak? Kabarnya kan kemarin juga sempat dibawa ke puskesmas untuk pengecekan ya, kondisi kesehatan mereka ya. Ya, alhamdulillah keadaan siswa sekarang semuanya sudah membaik Pak, terutama yang 4 orang. Kebetulan juga saya kemarin ikut evakuasi ke puskesmas, jadi saya bisa menyaksikan langsung keadaan siswa tersebut dan dirawat di puskesmas. Dan besok harinya mereka semuanya sudah bisa kembali ke pondok Pak, ke sekolah. Dan sampai saat ini kebetulan kemarin juga kami dari pemerintah desa menengok ke sana. Alhamdulillah semuanya sudah baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi Pak Dede, kan ini tentu menimbulkan rasa trauma ya, terutama bagi para siswa, bahkan juga warga yang mungkin juga seharusnya bisa beraktivitas dengan menggunakan jembatan ini. Saat ini seperti apa Pak respon warga Pak? Betul. Tentunya warga ya sangat kecewa dengan adanya robohnya jembatan ini. Karena ini kan akses menuju ke sawah warga. Kebetulan sekarang sudah mulai masuk masa tanam ini Mbak. Jadi mereka harus memutar yang lebih jauh ke desa sebelah. Oke, tapi kalau dilihat Pak, mohon maaf nih ya Pak, kalau dilihat kan memang kayaknya jembatannya kurang kokoh gitu ya. Tapi kalau Anda melihat sendiri seperti apa Pak? Iya, betul. Kalau lihat spek dari jembatan tersebut kayaknya memang material yang dipergunakan itu agak kurang bagus lah. Sehingga ya tidak bisa menahan beban yang seharusnya memang masih kuat. Karena menurut informasi dari pekerja, katanya ini bisa menahan beban sampai dengan 1 ton. Kalau tidak berada di satu sisi, tapi posisi muatannya gitu ataupun bebannya. Tapi ternyata kemarin kemungkinan kurang dari 1 ton, tapi ternyata terjadi musibah tersebut. Iya, mungkin harus dilibatkan ahli konstruksi ya, supaya kekuatan dari jembatan ini juga bisa diukur dan tidak ada korban lagi. Kami harapkan juga ini bisa segera diperbaiki supaya tidak ada lagi korban yang jatuh di sana ya. Pak Dede, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat kembali beraktivitas. Siap, sama-sama ya. Pemirsa, menyaksikan apa kabar Indonesia Pagi. Kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta akan diuji coba sebagai kawasan pedestrian 24 jam. Jadi jalan legendaris yang menjadi jantung wisata Kota Yogyakarta ini ternyata telah beroperasi bebas kendaraan bermotor mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Jadi nantinya kendaraan bermotor akan dialihkan ke sejumlah jalan di sekitar Jalan Malioboro dan petugas akan berjaga untuk memantau uji coba. Pihak Dishub Kota Yogyakarta menyebutkan pemberlakuan uji coba kawasan pedestrian 24 jam tersebut berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor.
Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan pantauan dan juga evaluasi terkait dengan kebijakan pedestrian sehari penuh demi kenyamanan dan juga keamanan dari wisatawan. Itu seru banget nih. Jadi nggak sabar, udah lama sih nggak jalan-jalan ke Malioboro ya. Kayak lebih nyaman sekarang. Naik beca, naik delman juga bisa di sana. Kira mau pantun, cakep. Oke, yuk coba kita akan pantau-pantau langsung di lokasi. Kalau hari ini seperti apa nih? Sudah nggak ada kendaraan katanya, ya kan? Coba ada rekan kami Danita Riyadi di sana. Danita, jadi bagaimana ya pagi hari ini kondisi Malioboro sekarang? Maria Asegaf, Reza dan juga pemirsa, kondisi pagi ini di Jalan Malioboro Yogyakarta memang sudah bebas kendaraan. Ini karena hari ini adalah uji coba kawasan pedestrian 24 jam di Jalan Malioboro Yogyakarta. Seperti pada hari ini pemirsa, saya memantau banyak sekali lalu lalang warga yang olahraga pagi. Bahkan nih pemirsa, bagi karyawan atau pegawai nih pemirsa di sepanjang Jalan Malioboro atau pegawai pemerintah gitu, mereka harus berjalan kaki dari tempat parkir mereka menuju ke kantor di Jalan Malioboro ini. Dan hari ini saya juga akan berbincang nih pemirsa dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Ibu Yeti untuk mengetahui seperti apa sih kemudian uji coba kawasan pedestrian Malioboro 24 jam ini berkaitan dengan sumbu filosofi, karena Malioboro Yogyakarta ini salah satu sumbu filosofi di Kota Yogyakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik. Ibu, sebelumnya nih hari ini juga HUT Kota Jogja ya Bu ya? Ulang tahun ke-269 Kota Yogyakarta. Selamat hari ulang tahun ya Bu ya. Ibu, berkaitan dengan kawasan hari ini, kawasan pedestrian 24 jam uji coba seperti apa sih sebenarnya Ibu? Ya, jadi hari ini tanggal 7 Oktober bertepatan dengan ulang tahun Kota Jogja ke-269, kita melaksanakan uji coba full pedestrian di Malioboro. Jadi Malioboro ini kan sebagai bagian dari kawasan sumbu filosofi. Nah, selama ini masyarakat mengetahui bahwa full pedestrian ataupun Car Free Day yang dikenal dengan Car Free Day ini kan diberlakukan di Malioboro jam 18 sampai 21. Nah, ini khusus ulang tahun Jogja. Kita ada kegiatan uji coba 24 jam dari pukul tadi malam ya, tengah malam 00.01 sampai nanti 24.00. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih mengidentifikasi berbagai persoalan pada saat kemudian full pedestrian nantinya diberlakukan. Jadi kita harus uji coba dulu supaya kita tahu ternyata ada berbagai hal yang mungkin nanti ini menjadi antisipasi kita pada saat ini diberlakukan. Nah, uji coba ini menjadi cara yang penting untuk kemudian kita mengetahui ya potensi-potensi permasalahan yang mungkin muncul ke depannya, sehingga memang ini kemudian tidak kemudian banyak mengalami kekurangan ya pada proses ini tentu saja. Tapi yang pasti bahwa ini menjadi satu ruang di mana ruang publik yang inklusif, ada ruang perjumpaan, interaksi, kolaborasi, ekspresi juga, dan juga aktualisasi bagi warga masyarakat. Jadi di sini juga kita ingin menyampaikan adanya keselarasan ataupun keseimbangan bahwa di Malioboro tidak hanya aspek ekonomi saja, tapi juga bagaimana keselarasan antara aspek sosial, aspek budaya dan ekonomi, sehingga warga bisa kemudian melakukan interaksi, aktivitas, dan juga ekspresi dan juga aktualisasi hal-hal yang bisa disampaikan di Malioboro ini. Dan salah satunya kami juga ini menjadi salah satu momentum penanda ya, penanda bagaimana kemudian kita memberikan tempat ruang bagi pelaku seni dan juga pengamen di kawasan Malioboro supaya mereka menempati titik-titik yang kita sudah siapkan. Ada 5 titik di Malioboro dan 2 di Margo Utomo. Nantinya ya kalau misalnya di luar titik itu ya kita harus tertibkan gitu, karena kita sudah memberikan ruang ya untuk mereka. Nah, sehingga semua yang ada di Malioboro ini teratur begitu kan. Jadi supaya pengunjung dan masyarakat nyaman pada saat mengakses Malioboro. Ibu Yeti, ini kan dekat dengan hotel-hotel, penginapan. Bagaimana kemudian dampaknya Ibu, mengingat bahwa banyak juga tentu masyarakat yang ingin ke Jogja ini pengen banget nih dekat dengan Malioboro hotelnya. Ya, kita juga memberikan informasi kepada teman-teman pelaku hotel, restoran, dan juga penginapan yang ada di kawasan Malioboro khususnya, bahwa ternyata akses di kawasan Malioboro ini khususnya yang mereka mau ke hotel itu memang kan beda
ada akses jalan yang memang berada di sirip-sirip ya, Penggalan di Malioboro ini yang nanti dua arah. Jadi silahkan warga setempat dan juga yang kemudian mau mengakses di hotel ataupun sirip-sirip yang memang tempat mereka menginap dan sebagainya, ya bisa mengakses di sirip-sirip tersebut. Nah, sehingga sirip-sirip ini bukan kemudian menjadi jalan menuju Malioboro. Ya, jadi jalan Malioboro ya memang kita harus tempuh atau akses dengan berjalan kaki begitu, atau dengan kendaraan tradisional seperti andong dan becak kayu atau listrik seperti itu. Oke, terakhir Bu Yati, seperti apa sih nanti ketika sudah uji coba? Apa hari ini aja atau mungkin 3 hari ke depan, 1 minggu ke depan? Mengingat bahwa masyarakat di sini antusias, apalagi kalau pagi-pagi mereka menikmati dengan leluasa Malioboro, bisa menikmati foto-foto dengan bangunan-bangunan bersejarah di Malioboro. Syarat juga akan kearifan lokalnya. Seperti apa, Ibu? Jadi ini untuk hari ini karena ulang tahun Jogja ya. Ini nanti kita 24 jam. Tapi setelah hari ini, nanti kita akan ada extension waktu untuk Car Free Day. Jadi kalau selama ini jam 18.21, mulai besok jam 17.00 sampai 22.00. Jadi kita memang proses ini bertahap. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa uji coba itu untuk kemudian kita bisa tahu apa sih potensi permasalahan yang muncul ataupun persoalan-persoalan yang muncul pada saat diberlakukannya pedestrian full begitu. Nah, salah satu cara kita ya kita harus bertahap. Makanya setelah hari ini besok kita mulai memberlakukan Car Free Day 17.00 sampai 22.00. Ibu Yati, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Terima kasih atas informasinya. Saya juga akan berbincang nih pemirsa dengan sejumlah warga atau salah satu warga yang ada di sini atau di Malioboro Yogyakarta untuk mengetahui tanggapan mereka seperti apa sih. Hari ini full Jalan Malioboro Yogyakarta, tidak ada kendaraan bermotor. Dan saya juga nanti akan sudah dapat pemirsa ternyata. Mbak, selamat pagi. Namanya siapa, dari mana? Nama saya Eli dari Jogja. Oke, Mbak Eli. Ini biasa olahraga di sini? Betul. Setiap hari saya hampir olahraga di sini. Habis ngantar anak sekolah langsung ke Malioboro. Tanggapannya hari ini kan full nih pedestrian atau bebas kendaraan di pedestrian Malioboro 24 jam. Seperti apa tanggapannya? Senang sekali ya, karena jadi olahraganya makin maksimal karena bebas polusi. Tapi kasihannya itu para pedagang mungkin sepi ya. Kalau biasanya sering sekali di kawasan Malioboro olahraga, bedanya apa sih yang paling terasa? Tentu bebas polusi sudah disebutkan. Apalagi nih yang paling terasa nih perbedaannya, mungkin lebih nyaman atau lebih leluasa, selfie. Apa kalau dari Mbak Eli? Iya, lebih nyaman juga sih. Kita lebih bebas mau pilih jalan yang mana gitu ya. Kalau ada kendaraan kan kita agak repot ya, kalau ini macet juga kan. Jadi lebih nyaman dan bebas polusi. Tadi parkir di sebelah mana nih kalau boleh tahu, dan susah nggak sih untuk menjangkau di Jalan Malioboro ini setelah bebas kendaraan nih? Kalau saya biasanya parkir depan BI, Mbak. Jadi tinggal nyebrang ke titik 0, langsung kita jalan kaki sampai Tugu, balik lagi ke titik 0. Jadi memang tidak menyulitkan? Tidak sama sekali, tapi mungkin kalau misalkan Jogja ke depannya mau menutup secara permanen Jalan Malioboro ini, sebaiknya disediakan lahan parkir yang lebih jelas ya, karena kita ngejangkau ke sininya mungkin kalau untuk orang luar Jogja mungkin agak susah. Baik, Pemkot memperhatikan parkir supaya lebih memudahkan wisatawan. Selain itu mungkin dari warga lokal nih, apa ini yang ingin yang diharapkan gitu? Apa ya teman-teman yang diharapkan supaya ya itu Mbak, mungkin parkirnya aja sih, disediakan lahan parkir yang lebih nyaman. Baik. Terima kasih Mbak Eli, silahkan lanjut untuk berolahraga. Boleh mengucapkan selamat ulang tahun? Oh boleh, ada nih pemirsa satu lagi. Selamat ulang tahun Kota Jogja, semoga makin istimewa. Baik, terima kasih. Karena hari ini memang hari jadi Kota Yogyakarta pemirsa ke-269. Jadi mereka atau warga Jogja juga antusias untuk berada atau menikmati hari pertama dan uji coba kawasan Malioboro 24 jam atau pedestrian 24 jam nih pemirsa. Saya kembalikan ke Maria dan juga Reza. Waduh, seru banget sih Danita. Mama Eli mantul ya, Mama Eli. Mama Eli luar biasa, cakep. Kacamatanya boleh juga tuh. Jadi enak ya, pagi-pagi bisa olahraga di sana, nanti diharapkan bisa berjalan setiap hari ya.
Car Free Day di sana. Terima kasih Danita Aryadi melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ya, ini berita viral untuk Anda pemirsa. Yang pertama kami hadirkan informasi viral warga desa Sungai Juruju, Kecamatan Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kemudian digembarkan oleh sebuah peristiwa begitu yang kemudian menggegerkan warga setempat di mana ada peristiwa penembakan yang menewaskan seorang pria dan aksi ini terekam oleh kamera CCTV. Insiden bermula saat korban dan istri melintas dengan sepeda motor. Usai berkunjung dari kediaman sanak keluarga, terlihat pelaku muncul dari balik mobil dan langsung melayangkan tembakan senjata api rakitan ke arah korban. Korban yang masih sempat sadar berusaha untuk menahan diri di atas motor, sementara istri korban turun dan berteriak sembari mengejar pelaku. Tembakan tersebut mengenai dada korban hingga tewas di tempat dan usai melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung aksinya terekam CCTV dengan jelas sehingga pelaku juga bisa segera diamankan. Yes. Kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, ada warga di kawasan Jalan Pada Saluyu, Sukasar yang dikagetkan dengan munculnya ada seekor macan tutul yang masuk ke dalam hotel. Mau check-in mungkin ya? Mau check-in atau mau ngantar makanan kali ya gitu kan? Sesuai dengan namanya, Bandung kan Maung ya. Nggak gitu konsepnya. Konsepnya nggak kayak gitu. Ini kenapa bisa ya macan tutul masuk ke dalam hotel gitu loh ya kan? Aduh, ini nggak, bahkan evakuasi aja memakan waktu 3 jam. Mungkin yang evakuatornya juga takut kali. Nah, jadi kabarnya juga agresif ya macannya ini. Ada banyak tim yang berusaha untuk mengamankan sehingga bisa dievakuasi dengan selamat. Dan langsung dibawa kan ke Lembang Park Zoo untuk kemudian diobservasi di sana. Mungkin sekali-sekali boleh lah nginep di hotel. Jadi ada binatang lain selain buaya yang check-in ternyata ya. Yes. Ada macan ya. Tidak hanya buaya, tapi juga ada macan tutul. Buaya darat kalau itu. Nah, kalau yang ini pemirsa, asik bermain di ruang tunggu sebuah rumah sakit begitu ya. Ini jari seorang anak usianya baru 11 tahun, kemudian tersangkut di lubang bangku. Orang tua kemudian meminta bantuan kepada petugas damkar. Lagi-lagi damkar number 1. Nah, damkar berusaha menyelamatkan ya. Jadi ini terjadi saat orang tua korban lagi berobat, tiba-tiba sang anak teriak karena jarinya menyangkut. Anak-anak sering main gitu. Oke, jadi jari bocah ini tersangkut bangku kan kalau kita lihat. Ini memang sudah penyelamatan yang kesekian kali oleh petugas damkar ya. Karena polisi juga kemudian, petugas damkar maksud kami juga kemudian sempat melakukan evakuasi. Dan juga kemudian alhamdulillah berhasil. Karena setelah 30 menit terjebak tuh ya orang tua kemudian akhirnya meminta bantuan kepada petugas damkar. Jadi menggunakan alat pemotong khusus untuk besi, akhirnya petugas damkar berhasil mengeluarkan jari korban. Betul, jadi walaupun sedang berobat, orang tua juga harus bisa mengamankan ya. Tetap memantau kondisi anak. Waduh, hati-hati ya dek. Nah, sudah 2 jam kita menemani pemirsa. Tadi kita awali informasi dari angin yang cukup kencang sehingga memang cukup Anda bisa menjaga kesehatan begitu ya. Iya, tapi kan memang kemudian kan ada begitu ya dengan situasi pancaroba seperti ini tuh, kemudian penyakit-penyakit yang timbul kayak saya kemarin serak, radang gitu kan. Tapi gimana sih tips untuk kemudian bisa mengantisipasi dari cuaca saat ini musim pancaroba? Nah, saksikan Hidup Sehat sesaat lagi ya bersama dengan Sekar Wanda. Kalau begitu kita berdua pamit, saya Maria Asegaf dan Reza Balwel. Kita jumpa lagi esok hari ya. Sampai jumpa.